Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam walhamdulillah alladzi hadana lil iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu di kitabnya Al-Hikam sampai di perkataan yang ke-82, Man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Yang artinya, siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal itu oleh Allah kelak nanti. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan satu tanda di mana diterimanya amal kita tersebut. Tanda ini dia adalah buah daripada qabulnya, terimanya amal oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'ala. Buahnya apa? Buahnya yaitu merasakan lezatnya beribadah itu sendiri. Itulah tanda diterima amal ibadah. Manusia yang sudah beribadah, sholat, membaca Al-Quran, Allah akan memberikan tanda bahwa amalannya ini diterima dengan apa? Dengan merasakan lezatnya sholat, dengan merasakan lezatnya beribadah, dengan merasakan lezatnya berbuat baik. Apa yang kau rasakan ini? Kenapa kau senang sholat? Apakah kau jadi kaya gara-gara sholat? Apakah kau menjadi orang yang perkasa gara-gara sholat ini? Tidak. Belum tentu itu tanda. Bahkan mungkin yang seperti itu akan menutup hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sholatnya kita sibuk dengan kemuliaan karomat tadi. Tanda yang jelas, tanda yang pasti bahwa engkau sudah diterima sama Allah. Ini yang sangat dicari-cari. Kita diterima sama Allah, Allah yang menerima kita. Bagaimana Allah rasakan kenikmatan ketika kita berbuat ibadah tersebut. Sayyidina Muhammad Jamalul Lail digelar dengan Jamalul Lail. Jamalul Lail orang yang mengindahkan malamnya, karena setiap malam dia indahkan dirinya dengan ibadah membaca Al-Quran, hingga kalau masuk bulan Ramadan dia tidak pernah membaca Al-Quran di siang hari. Apa sebab? Allah berikan tanda diterimanya di lidahnya. Kalau dia membaca Al-Quran, terasa madu dan perutnya langsung kenyang. Allah kenyangkan perutnya dan lidahnya keluar madu. Bagaimana aku mau membaca Al-Quran di siang hari sedangkan aku merasakan rasa tersebut di bulan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini satu tanda Allah memberikan satu nikmat, sampai nikmat itu Allah lihatkan terasa sampai di dalam lidahnya hamba. Berkata para ulama, tidak ada lagi kebahagiaan yang membahagiakan ketika kita mendapatkan tanda bahwa Allah menerima kita.
Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, seorang waliullah, wali besar Ali bin Hasan Al-Attas, turun ke negeri perampok, berdakwah di situ. Semua murid yang punya perampok jadi wali semuanya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Murid-muridnya yang waliullah itu semuanya dulunya perampok. Begitu juga Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini. Pada suatu saat Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dakwah ke satu tempat dan orang menerimanya dengan senang hati. Orangnya senang mengajak orang kepada Allah. Kalau ketemu didekatkan orang itu sama Allah. Didekatkan, dibuatkan satu tali hubungan sehingga orang ini punya hubungan sama Allah, dan Allah di mana sudah? Allah sudah ada di hati orang tersebut. Itulah waliullah. Di hati orang-orang yang bersamanya sudah ada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, hati yang dekat dengan diri seorang hamba tadi, Al-Habib Ali bin Hasan ini kemuliaannya yang sangat tinggi dan mengetahui apa yang harus dia ambil di dunia ini. Di dunia banyak benar gambarnya, tapi yang dia harus ambil tahu. Ketika dia berdakwah dan diterima sama orang, disambut sama orang, berhari-hari menangis Habib Ali. Dia tidak menyangka ini bahwa tanda bahwa diterimanya dakwahnya. Dia Nabi Muhammad malam dia berdoa, ya Nabi Muhammad Sayyidul Wujud, pemimpinnya semua yang ada ini, ketika berdakwah dilempar, dibenci, dihina. Aku datang berdakwah disambut sama orang. Apakah ini tanda bahwa saya aku ini tidak terima ya Allah? Para aulia tahu benar, nafsu itu adalah nafsu mereka. Hawa nafsu, keinginan nafsu, ingin dihormati, ingin disambut, ingin begini. Mereka curiga itu nanti nafsu dan istidroj. Rasulullah saja dakwah mendapatkan tantangan ini, Allah lancar kita ada tantangan. Menangis di hadapan Allah, ya Rabb, jika diterima dakwah ini, tunjukkan tandanya ya Allah. Besoknya subhanallah, ini nyaji dia, ini hina dia, senyum dia, alhamdulillah. Mereka ini tidak takut sama hidup ini. Hidup ini cuma sebagai gambaran panggung sandiwara yang mereka mau lihat di mana aku bisa diterima oleh Allah. Ketika melihat tanda diterima oleh Allah, muncul gembira melebihi daripada apa yang mereka lihat. Mereka lihat yang mereka rasakan tidak bisa menggembirakan mereka. Yang bisa menggembirakan mereka Allah, karena sudah terpengaruh sama Allah. Orang baru terpengaruh melihat ada perempuan cantik, dia lihat tidak bisa tidur malam-malam. Terbayang-bayang. Ada orang membayangkan bahwa engkau akan untung miliaran, ratusan miliar, triliunan, tidak bisa tidur. Allah, ini buat apa? Bagaimana? Merancang. Karena melihat keindahan dunia dan harta dan keuntungan yang sangat tinggi menjadikan dia mabuk benar. Mabuk kenapa? Keuntungan. Orang yang sudah melihat langit, dilihatnya langit setiap malam. Dia melihat semua yang dia pandang ini, yang menciptakannya namanya Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan keindahan yang ada di dalam langit. Allah yang menciptakan segala yang ada di dalam bumi ini. Allah, hamba Allah ini ketika melihat indah dan kebesaran ciptaannya saja penuh dengan keindahan, manusia bisa berbicara, bisa berpikir, dia bisa punya alam ciptaan Allah yang sangat menjadikan dia kagum dengan Allah, menjadikan Allah ada di bibir mereka terus. Allah ada di hati mereka terus. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerima mereka, ketika mereka disatukan dengan Allah, itulah puncak daripada
keinginan mereka. Karena apa? Karena sudah mampu dengan Allah. Allah memang segalanya. Qulillah tsumma dharhum fi hawlihim yal'abun. Katakan Allah, dan biarkan orang yang mau main di dunia ini, tinggalkanlah mereka mau bermain. Tapi orang yang sudah ada Allah, dekat sama Allah, dah jauh Allah. Di dirinya sudah ada Allah, bersama Allah, hatinya terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan yang mereka senang itu apa? Amalan yang menjadikan Allah menerima mereka, Allah jadi dekat sama mereka. Ketika muncul tanda buah ini, ya Allah, itulah manisnya amal itu, nikmatnya beramal baik, menjadikan terasa sebagai nikmat yang tidak ada bandingnya lagi sudah. Merasakan nikmat bisa berbuat karena Allah, bisa beramal. Manisnya ini, rasanya ini, itu menjadikan mereka lupa diri dari segala-galanya. Hampir lupa dari nikmat dunia, nikmat ini lupa semuanya karena menikmati ibadah. Inilah tanda diterimanya amalan tersebut. At-Taba al-Ghulam berkata, saya melatih diri sembahyang malam 20 tahun. 20 tahun dia bersembahyang. Setelah itu baru saya merasakan nikmat bangun malam setelah 20 tahun itu. Dia sudah belajar melatih dirinya sholat 20 tahun, malam sholat. Setelah 20 tahun baru saya menikmatinya. Menikmati sholat baru ini, merasakan ada apapun di hadapan mereka, tawaran apapun mereka tidak mau meninggalkan sholat. Al-Habib Abdullah bin Ahmad bilang, kalau misalnya nikmat penduduk sorga itu, nikmatnya penduduk sorga itu rasanya seperti sholat malam, sesungguhnya kita sudah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di tempat itu. Kalau rasanya itu seperti sholat malam, cukup, itulah sorga yang orang yang sudah diberikan. Inilah orang yang mendapatkan dilihatkan oleh Allah barang-barang yang berharga di sisi Allah, sehingga harga dunia ini memang benar-benar terlihat di pandangan mereka sesuatu yang tidak ada apa-apa. As-Sabit Al-Bunani radhiyallahu anhu berkata, saya melatih membaca Al-Quran 20 tahun. Setelah itu baru saya bisa merasakan nikmat membaca Al-Quran. Rasa nikmat ini tanda sudah diterima namanya. Kalau sudah kita bisa menikmati perbuatan kita, menikmati amalan kita, menikmati apa yang kita lakukan, ini namanya Allah sudah menerimanya. Kita sudah dapat itu, menikmatinya benar. Puasa nikmat kita dengan puasa, hadir majelis nikmat kita dengan hadir majelis, bersedekah nikmat kita dengan bersedekah, sholat malam nikmat kita dengan sholat malam, mengeluarkan tenaga untuk Rasulullah, mengeluarkan keringat kita demi Rasulullah, demi dakwahnya Rasulullah, menjadikan kita nikmat. Tanda ini hamba sudah diterima sama Allah. Dia bukan menjadi beban lagi, akan tetapi sudah menikmati apa yang dia lakukan dari kebaikan tersebut. Jadi kalau belum menikmati, kita tidak katakan bahwa dia tidak terima, tapi tandanya belum ada tanda. Kalau sudah ada tanda yang bersyukurlah. Bersyukurlah kalian wahai penduduk dunia yang mengembara di dunia sementara. Allah sudah tunjukkan tandanya, Allah sudah tunjukkan rahasianya kepada diri kita namanya. Bukan tanda itu dengan ada dan rahmat. Bisa-bisa syaitan masuk ke dalam ibadah kita. Tapi tandanya kita jadi senang sama kebaikan. Itu tanda yang pasti tidak bisa dibohongi lagi.
Kalau yang lain bisa dibohongi. Tapi kalau sudah senang, mantap, kuat di hati kita, bahkan menikmati, itulah tanda yang besar. Engkau diterima Allah. Engkau hamba yang sudah dipilih sama Allah untuk amalan yang engkau amalkan diterimanya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima amal hamba-hamba yang bertakwa saja. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Abu Turab berkata, jika seorang bersungguh-sungguh dalam niat amalnya, dapat merasakan nikmat amal itu sebelum mengerjakannya. Kalau orang sudah sungguh-sungguh, dia dapat menikmati amalan tersebut, baru berniat, besok saya mau begini, besok saya mau datang ke rumah orang tua, besok saya mau menyenangkan orang tua saya, besok saya mau menyenangkan saudara saya, besok saya mau menyenangkan hati Nabi Muhammad, besok saya mau bekerja demi Nabi Muhammad, besok saya mau sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah, besok subuh saya mau beribadah, mau sholat duha, sholat isyraq. Baru berniat saja sudah dia menikmati. Ya Allah, ya Allah, ini mau berbuat untuk Nabi, untuk Nabi. Orang banyak hidup tapi tidak bisa memberikan sesuatu untuk Nabi. Di hatinya tidak terfikir apa yang harus aku kasihkan untuk Nabi Muhammad, apa yang aku bisa berbuat untuk Nabi Muhammad. Tapi ini hamba sudah menikmati. Saya besok mau berbuat untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Rahimallahu al-absar fa innahum yadilluna 'inda al-fajr. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kaum Ansar. Rasulullah bilang, karena mereka datang terus hadir. Ini kaum Ansar kalau sudah keadaan menakutkan, keadaan butuh perjuangan, mereka langsung di depan semuanya. Tapi ketika Nabi Muhammad membagikan harta rampasan peperangan, membagikan makanan, kaum Ansar tak ada yang datang, sedikit yang datang di rumah semuanya. Tapi mendengar Rasulullah berjuang, langsung semuanya hadir di hadapan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Karena mereka sudah menikmati apa yang mereka amalkan. Kenikmatan inilah sudah diterima sama yang dunia. Orang seperti ini di dalam kuburnya disambut oleh Allah dengan rahmat. Kuburannya adalah taman surganya Allah. Ketika mereka meninggal dunia, seperti yang Allah sifatkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hati yang tenang, wahai nafsu yang tenang, kembalilah ke Tuhanmu. Bukan silih kebalikan, kembalilah ke Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi sudah sama Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke tempat hamba-hamba yang memang menyembah, yang memang menyembah dan menikmati peribadatannya di muka bumi ini. Wadkhuli jannati, dan masuklah surga yang sudah kusiapkan. La ilaha illallah. Siapa yang menginginkan ini? Orang yang punya keinginan seperti ini saja ada di hatinya, pingin, keinginan, dan dia mencari, dicari keinginan ini. Kalau kita ingin sesuatu, kita cari. Bagaimana kita dapatkan yang kita inginkan itu? Orang seperti inilah orang yang beruntung hidupnya. Jangan sampai hidup-hidupnya tak melihat keuntungan akhirat. Yang kita tahu keuntungan dunia terus, lupa sama keuntungan akhirat. Ashabun Nabi, sahabat Nabi, semuanya keuntungan akhirat di kepala mereka. Bagaimana bisa untung? Bagaimana bisa berbuat baik? Bagaimana bisa begini? Mereka tahu inilah keberkahan ini. Mereka memang mencari keberkahan ini di dalam kehidupan ini. Bukan tahta dan harta,
Akan tetapi keberkahanlah yang menjadikan tahta, harta, kehidupan, umur, identitas apapun yang ada pada diri mereka menjadi sesuatu kebahagiaan dan kesenangan karena sudah bersama barokah. Hidup orang ini hidup barokah, mencari barokah itu. Begitulah yang dikatakan oleh Abdullah. Baru niat saja mereka langsung dapat merasakan nikmat amal itu sebelum mengerjakannya. Dan apabila ikhlas, ketulusan sudah masuk juga di hati kita dalam melakukannya, merasakan manisnya amal ketika melakukannya. Dan amal yang sedemikian sifatnya, itulah amal yang diterima dengan karunia Allah. Dengan karunia Allah, itulah amalan hamba-hamba yang sudah diterima. Mereka sudah bersama Allah, menikmati dengan Allah. Al-Hasan berkata, carilah manisnya amal itu pada tiga. Paling tidak kita mencarinya dalam tiga sesuatu. Maka apabila kamu telah mendapatkannya, udah gembiralah. Kalau ketemu dengan kenikmatan tiga sesuatu ini, bergembiralah. Tanda kita ini sudah diterima sama Allah. Yang punya dunia ini sudah menerima kita, sadar atau tidak sadar, kita sudah diterima sama Allah. Apa itu ya Imam? Bila kamu telah mendapatkannya, bergembiralah dan teruskan mencapai tujuanmu. Tujuanmu itu terus sudah capai, sudah sampai. Apabila belum kamu dapatkan, ketahuilah bahwa pintu masih tertutup. Yaitu ketika membaca Al-Quran. Kalau tidak tiga ini kita tidak dapatkan, namanya pintu ini masih tertutup. Belum jalannya, belum terbuka. Apa itu ya Imam? Dalam membaca Al-Quran kita menikmati atau tidak. Dan juga ketika berzikir, adakah kita menikmati dan merasakan aku mau berzikir, merasa senang bahwa mau berzikir. Sebentar lagi saya akan duduk berzikir. Dan ketika sujud kita menikmati sujud kita. Barang siapa yang belum merasakan kenikmatan atau menikmati atau mencari kenikmatan itu, sudah terlihat dan terasakan ketika dia sujud atau berzikir atau membaca Al-Quran, beruntunglah kita. Pintu sudah terbuka namanya. Tapi kalau belum, berjuanglah, harus dicari kenikmatan ini. Karena inilah tanda yang jelas bahwa kita diterima dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah menjadikan mereka 20 tahun berjuang, sholat kalau tidak mau lemas, minta terus sama Allah, minta rasa, minta kenikmatan di dalam beribadah. Karena itu adalah tanda yang besar bahwa kita diterima oleh Allah. Ini barang harus dicari, tidak bisa tidak dicari. Kita nyari barang ini, nyari kunci mau, nyari duit supaya bisa bayar kredit ini kredit itu mau, kita cari bisa-bisa. Coba cari iman ini, cari kenikmatan diterima oleh Allah. Kalau sudah kita diterima apapun nikmat, ini hamba sudah dijaga oleh Allah, diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Marilah kita berlomba-lomba, berjuang, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah menerima kita setiap saat, setiap waktu. Harus kita punya wirid, harus kita punya zikir, harus kita terpesona dengan Allah, harus kita dekat sama Allah. Ada di bibir kita terus nama Allah kita sebut terus Allah. Masuk rumah dan nama Allah. Di atas ranjang sudah selesai, apa urusan semua sudah selesai, duduk sebentar dan kita baca istighfar, minta ampun sama Allah.
habisnya sebut-sebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai nanti besok lalu lagi. Kalau sudah habis diri kita, rasanya kita dekat sama Allah. Setiap menggoyangkan kita, ingat kita, Allah dekat. Setiap kita melihat hati kita mencari Allah. Seperti kita melihat rumah seseorang yang kita sayangi, melihat rumahnya saja langsung kita ingat. Kita setiap melihat hati di mana ini adalah tempatnya Allah, langsung kita sebut nama Allah. Ini yang dibagi-bagi. Jangan kita sibuk bagian bagian ini bagaimana kita punya hidup kita bersama Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala al-Azim. Dikarenakan itu Imam Ahmad bin Athaillah menyambung, "Idza aradta an ta'rifa qadrak indahu fanzur fima la yuqimu." Jika kau ingin mengetahui sekarang kedudukan di sisi Allah, ada tempat dari di sisi Allah seperti kita duduk di ruangan. Adakah kita di dalam ruangan itu tempat duduk? Adakah kita kedudukan di sisi Allah, tempat duduk kita adakah di sisi Allah? Maka perhatikanlah, anta'rifa qadrat indahu fanzur fima la yuqimu. Maka perhatikan di dalam bagian apa Allah menempatkan engkau. Allah menempatkan dirimu di mana? Rasulullah bersabda, siapa ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya ia memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Nah, di hatinya ada Allah. Setiap dia melihat, pandangan batinnya yang melihat ke hati, adakah Allah itu? Adakah keyakinannya itu? Karena jika sudah tertancap panah ini di dalam jiwa kita, tidak akan bisa dicabut lagi itu panah. Dia akan melihat dan dia akan merasakan dekatnya. Sehingga sebagian ulama tidak mau mengangkat kepalanya. Kenapa? Menikmati dekatnya sama Allah. Disebutkan di riwayat di mana itu tempatnya, biasanya di sini sebelah kiri 3 jari, karena disitulah khatimul nubuwah, stempel kenabian Nabi Muhammad. Ada tandanya di belakangnya, pas benar di dada sebelah kiri. Nah, biasanya terasa di sini. Para ulama sampai begini, kalau mau tidur, kadang-kadang lagi duduk di masjid, padahal dia ngomong sama Allah, lagi mendekat, tidak ada harganya dia. Orang sibuk duduk di sini, orang ini bersama Allah dapat bagian. Nah, mau tahu kita ini punya kedudukan, kita lihat adakah Allah di hati kita ini. Kalau tidak ada, kita tidak ada tempat, tidak ada bagian kita. Kita jadi orang dunia yang hina, orang yang tidak punya hubungan sama Allah. Na'udzubillah, dengan izin Allah yang telah membukakan kebaikan pada hari ini. Bahkan setiap hari kita mendapatkan undangan terus. Allah mengundang kita, diundang sama Allah. Allah yang mengundang kalian dan saya, wahai hadirin. Dialah yang menginginkan kita ini dekat. Hamba seperti kita ini yang hina dan bina, tapi dipanggil terus sama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jikalau ada di hatimu Allah, maka sesungguhnya Allah menempatkan, mendudukkan hambanya sebagaimana hamba itu telah mendudukkan Allah dalam jiwa dan hatinya tersebut. Kalau ada di jiwa kita, kita ada di dalamnya Allah. Kita punya kedudukan di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang harus kita punya. Kursi inilah yang mau kita ambil. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata,
Sesungguhnya seorang hamba dapat melakukan taat ibadah kepada Allah itu hanya menurut kedudukannya di sisi Allah atas perasaan iman terhadap Tuhan atau kedudukan Tuhan di dalam hatinya. Orang kalau sudah ada di hatinya menikmati ibadah, dekat sama kebaikan langsung, karena dekat sama yang menciptakan kebaikan di hatinya, sehingga jalan kebaikan dan perbuatan baik dan yang tadi bisa menikmati apa yang dia lakukan. Berkat apa? Berkat Allah sudah di hatinya. Dengan zikrullah, dengan memiliki hubungan dengan para awliya ussolihin, seorang ulama-ulama, para habaib, para guru-guru, mereka lah nanti yang akan menyambungkan tali kita kepada Allah. Mereka lah yang akan menyambungkan. Kita ni mau ngecas HP, kita tak sampai, kabel tak sampai, cari sama orang yang nyampe, cari kabel yang nyambung ke listrik. Nah kita tusukin saja di situ, ikutlah nyambung listriknya akhirnya. Kenapa? Memang tali kita pendek, tapi kita mendapatkan ada satu kabel tali yang nyambung ke listrik, disitulah kita masukkan. Dan dengan zikrullah nanti kita dapatkan jalan. Berkat kita belajar, menuntut ilmu, berzikir. Dari zikir itulah mulai tercipta hubungan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahab bin Munabbih berkata, saya telah membaca dalam kitab Allah, di mana kitab Allah terdahulu mengatakan, ya ibn Adam ati'ni fima amartuka wa la tu'allimni bima yuslihu. Hai anak Adam, taatilah perintahku, jangan engkau beritahukan kepadaku apa kebutuhan yang baik bagimu. Yakni engkau jangan mengajari kepadaku apa yang baik bagimu. Sesungguhnya aku telah mengetahui kepentingan hambaku. Aku memuliakan siapa yang patuh kepada perintahku dan menghina siapa yang meremehkan perintahku. Aku tidak menghiraukan kepentingan hambaku, sehingga hambaku memperhatikan hakku, yakni kewajiban terhadapku. Oh, sudah hamba ini meletakkan di hatinya, sudah tidak usah ngomong lagi, ada di hatinya. Allah sudah ada di hatinya, sudah namanya engkau dipelihara di hati, di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tancapkan ini hubungan kita. Sudah berhubungan, sudah tidaklah kita begini, namanya kita lagi ngomong semuanya sama Allah. Allah dekat sudah, jangan jauh lagi, duduk di kursi dimanapun kita merasakan dekat itu sama Allah. Dunia ini tidak ada harganya sudah. Kalau orang sudah mendapatkan Allah, tidak ada lagi apa yang di dunia. Kita jalani sisa kehidupan ini bersama Allah, meninggal menyebut-nyebut nama Allah dalam keadaan husnul khatimah dan disambut dengan kebahagiaan yang abadi. Di dunia dipelihara, dibahagiakan oleh Allah dengan kenikmatan lezatnya beribadah, lezatnya berhubungan dengan Allah, dengan mendapatkan hubungan yang kuat dan tidak dilepas selama-lamanya. Ya Rabb, ya Rabb, cahayailah pikiran, cahayailah hati kami, mantapkanlah iman kami, keyakinan kami, berkahilah hati dan pikiran dan semua gerakan kami, zahir dan batin kami, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah keberkahan-Mu ya Allah, hingga berubah pikiran dan akal kami dan pandangan hidup kami. Jalankanlah kami di jalannya para awliya shalihin. Nikmatilah seperti kami mereka menikmati ibadah. Berikanlah kenikmatan yang Engkau telah berikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka, berikan kepada kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna sayang hamba yang hina, yang tidak tahu harga yang mulia, yang tidak tahu baik dan mahal. Ya Allah, jadikan pandangan batin dan pandangan zahir kami ini sangat jelas, sangat tahu apa yang harus kami miliki dan kami jalani.
Ya Allah, muliakanlah kami, keluarga kami, handai tolak murid kami, semua yang berhubungan dengan kami ya Allah, dengan pandangan yang benar, dengan jalan yang cahaya, dengan jalan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad untuk keselamatan umat di dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.